Ajaran Paulus mengancam populasi di dalam kekristenan. Saya memilih judul ini karena sangat menarik untuk kita bahas. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 17, Paulus katakan begini, inti dari 1 Korintus 7 ayat 17 dan seterusnya ya. Paulus katakan begini, hiduplah dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Maksud Paulus begini, jika seorang dipanggil Allah dalam keadaan tidak bersunat, ya jangan disunat. Kalau ketika waktu dia dipanggil Allah dalam keadaan bersunat, jangan hilangkan tanda-tanda sunat itu. Nah, Paulus berpendapat di ayat 26, karena mengingat katanya pada saat itu sudah waktu yang darurat. Seolah-olah akhir zaman sudah akan tiba. Kalau saya baca di sini, menurut Paulus. Sehingga kalau kita baca selanjutnya, ketika seseorang dipanggil oleh Allah dalam keadaan sudah menikah, jangan upayakan perceraian. Gitu maksud Paulus. Tetapi jika seseorang dipanggil Allah dalam keadaan belum menikah, jangan menikah. Tetapi Paulus memberikan solusi. Tetapi katanya kalau tidak bisa menahan katanya kemauan, ya menikah itu baik. Tetapi kalau dia tidak menikah, itu lebih baik. Tetapi menurut Paulus, orang yang tidak menikah waktu dipanggil Allah kemudian mau menikah, dia akan mengalami kesusahan badani katanya. Jadi menurut Paulus, lebih baik dia jangan menikah. Tidak menikah menurut Paulus itu lebih baik. Seorang perempuan yang meninggal suaminya, menurut Paulus dia bebas katanya. Dia bisa menikah kembali. Tetapi menurut Paulus, dia perempuan ini akan lebih berbahagia jika dia tidak menikah. Dalam arti ya tinggal tetap di dalam keadaannya, sudah tidak bersuami. Begitu juga kepada perempuan. Jadi jangan menikah. Karena menurut Paulus sudah waktu darurat, sudah akhir zaman. Sehingga menurut Paulus ketika seseorang menikah, waktu dipanggil Allah tidak menikah, kemudian waktu dipanggil Allah dia menikah, dia menyibukkan dirinya katanya, bukan melayani Allah, tetapi melayani ya keluarganya, seperti itu. Lebih menyibukkan diri. Jadi inilah yang saya maksudkan, ajaran Paulus mengancam populasi kekristenan. Coba Anda bayangkan. Seandainya ayat yang Paulus ajarkan di dalam 1 Korintus 7 ayat 17 sudah diterapkan sejak zaman Paulus. Sehingga calon-calon pendeta ketika dia dipanggil Allah dan belum menikah, tidak boleh menikah. Karena dia harus tetap tinggal dalam keadaannya. Coba Anda pikir. Artinya saat ini tidak ada lagi kekristenan, populasinya sudah musnah. Karena harus menerapkan ajaran Paulus ini. Jadi memang sesuai dengan anjuran Paulus di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 7 bahwa jangan padamkan roh, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi ajaran Paulus ini harus kita uji memang supaya kita tidak memadamkan roh Tuhan di dalam diri kita. Mungkin Anda berpikir saya menghakimi Rasul Paulus. Tidak sama sekali. Urusan keselamatan Paulus adalah urusan Tuhan dengan Paulus. Tetapi urusan tulisan-tulisan Paulus adalah urusan Anda dan saya untuk mengujinya. Seperti yang Paulus katakan. Dan di dalam kitab 1 Korintus, Paulus katakan begini. Pengetahuan kita dan nubuatan kita tidak sempurna. Jika datang yang sempurna, yang tidak sempurna dilenyapkan. Jadi menurut saya ajaran Paulus ini tidak sempurna. Karena mengancam populasi orang Kristen akan musnah. Jadi menurut saya ajaran seperti ini dilenyapkan saja. Karena melarang orang kawin. Karena dia harus tinggal
di dalam keadaannya. Coba Anda bayangkan pendeta-pendeta yang masih bersekolah teologi. Kemudian Paulus katakan dia harus tetap tinggal di dalam keadaannya waktu dipanggil Tuhan. Dan berarti mereka tidak boleh menikah. Jadi kalau ada pendeta sekarang yang menikah, melanggar ajaran Paulus. Karena mereka saat mengikuti sekolah teologi, mereka itu sudah dipanggil oleh Allah. Dan Paulus katakan, jangan menikah pada waktu dipanggil oleh Allah. Kecuali dia sudah menikah. Itu tidak bersalah, tidak berdosa. Demikian postingan saya ini membuka wawasan kerohanian Anda untuk lebih menguji setiap ajaran-ajaran yang tidak jelas sehingga tidak setia di dalam kekeliruan. Semoga semua terinspirasi dengan video ini. Salam.